Sungguh aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan goyah. Inna iddatash syuhuri, bilangan bulan yang telah ditetapkan, yang mengiringi kehidupan hamba, indallahi, telah ditetapkan di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, berjumlah 12 bulan dalam setahun, berupa ketetapan yang telah dituangkan dalam kitab Allah. 1 tahun 12 bulan. Dulu pernah ada ilmuwan, kalau saya tidak keliru, dari Romawi, yang mencoba merubah konsepsi 12 bulan ini dengan pendekatan 13 bulan, tapi ternyata tidak seimbang. Dikembalikan lagi kepada 12 bulan. Jadi setahun 12 bulan itu fitrah berkehidupan yang kita jalani. Dan sependek pengetahuan kami, rasanya hanya Al-Quran yang memberikan penegasan ini. Setahun ada berapa? 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Dan ketentuan ini ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika langit diciptakan, bumi diciptakan, desain kehidupan mulai ditata, bersamaan dengan itu iringan waktu pun ditetapkan. Dibuat hukum waktu. Setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan spesial untuk evaluasi, bulan refleksi, bulan evaluasi. Ada 4 bulan. Dan disifati dengan bulan hurum. Bila kita terjemahkan dengan bahasa kontemporer sekarang, bulan evaluasi atau refleksi. Pelan-pelan ya. Bahasa kekiniannya yang sering dipakai di bahasa Arab, muhasabah gitu kan. Baik. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan satu materi yang mungkin jarang dikaji. Agak sulit ditemukan di beberapa referensi, ini butuh pendalaman-pendalaman. Karena itu saya minta Anda fokus betul. Hal yang kita bahas sekarang belum tentu dikaji di tempat-tempat pada umumnya. Kalimat pertama ini itu menunjukkan kesan kepada kita tentang manajemen waktu dalam beraktivitas. Jadi Allah mengarahkan kepada kita, Anda kan hidup dalam setahun itu 12 bulan. Nanti sebulan ada 4 pekan. Baik ya, ada yang bertambah mungkin sedikit berdasarkan jumlah waktunya. Dari sepekan ada 7 hari. Nah, Quran mengajarkan pada kita keteraturan. Coba setahun ini Anda bagi. Bagi per trimester, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Quran kasih contoh. Ya, karena kenapa contoh ini yang muncul? Karena umumnya orang itu beraktivitas ingin selalu maju. Ya, belajar lagi, kerja lagi. Tapi jarang di antara yang belajar dan bekerja itu mengevaluasi pekerjaannya. Ya, coba yang sudah berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun, umumnya kan menjalani saja kan? Ya kan? Oh, kita alhamdulillah ini punya anak, nanti alhamdulillah, sekarang alhamdulillah punya cucu sekian. Pernah nggak dievaluasi dalam periode kehidupan rumah tangga itu? Pernah nggak ada target-target yang kemudian ditulis kembali, tercapai atau belum? Kalau meninggal bagaimana? Warisnya seperti apa? Jangan sampai saat meninggal anak-anak rebutan warisan. Jangan sampai saat meninggal terputus silaturahim. Jangan sampai kita didik dengan baik, sampai dengan masuk sekolah tiba-tiba jadi orang yang tidak baik saat sekolah. Jangan sampai kita ajarin sholat, tapi ketika kemudian dia tumbuh dewasa, dia lupa dengan Tuhannya. Pernah nggak dalam episode kehidupan itu dihadirkan momen untuk evaluasi? Nah, itulah kenapa yang dicontohkan pertama, evaluasi diri di bulan Hurum, supaya memberikan kesan bahwa ada pembagian manajemen waktu kehidupan yang harus kita uraikan. Dan ini yang sering dilupakan. Biasanya kan kalau sudah lupa suka nggak inget ya Bu ya. Nah. Sekarang kita bagi 12 bagi 4 berapa? Betul ya. 12 dibagi 4 3. 12 dalam setahun. Nah, ini yang jarang dibahas. 12 dalam 1 tahun. Dibagi 4. Minha arba'atun
hurum. Dari 12 itu 4-nya bulan hurum. Maka yang sisanya berapa? 8 kan? Ini 4 bulan hurum. Baik. 4 lagi, 4 lagi. Ini yang jarang dikaji. Ya. Yang ini dulu. Yang 4 ini. Yang bulan hurum itu apa saja? Sebentar. Tenang ya. Nah, kita tanyakan pada Nabi dulu. Kan yang ditugaskan menjelaskan Quran bukan ibu. Nabi kan? Ya. Tugas kita tuh hanya menerima penjelasan Nabi lewat ulama, kita amalkan. Jelas ya? Maka bagaimana Nabi memberikan penjelasan, keterangan penjelasan Nabi, ditemukan dokumentasinya di dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 1947, riwayatnya tersambung ke Abu Bakrah, nama aslinya Nafi, bapaknya namanya Al-Harith. Ya, disambungkan ke Nabi, Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sungguh perputaran waktu itu akan berputar demikian saja, terus berulang seperti itu. Ya, nggak ada yang beda Pak, Bu. Yang membedakan itu kata Nabi, itu aktivitas kitanya. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah mencipta langit dan bumi, membuat desain kehidupan, lalu mengantarkan perjalanannya disebut dengan waktu. Waktu itu berputar begitu saja, setahun kata Nabi 12 bulan. Ambil dari sebulan 4 pekan. Sepekan misalnya ada 7 hari. Ya, satu harinya 24 jam. Kalau Anda lihat perputaran jam, ini 00 ke sini, 12 ke sini 6. 24 jam berputar sini, arah jarum jam. Kan waktunya begitu saja, Pak, nggak berubah. Anda kalau nggak percaya, pantengin tuh jam, 24 jam, begini aja gitu. Ya. Itu begitu aja berputar. Yang merubah suasananya, yang merubah keadaannya, itu aktivitas kitanya. Sekarang Anda ada di sini, 1 jam kemudian Anda di jalan, 1 jam kemudian Anda di tempat lain. Yang merubah suasana itu kan kita. Ya, jadi sebetulnya nggak ada perubahan zaman dalam konteks waktu ya, karena waktu itu begitu saja berputar. Yang merubah itu suasananya, keadaan kitanya. Ya, yang merubah itu perilaku kitanya. Maka yang harus ditata bukan zamannya, bukan waktunya, kitanya yang menata diri. Itu kata Nabi itu. Jadi yang menentukan perubahan itu aktivitas kitanya. Waktunya akan berputar demikian. Waktu itu sudah haknya Allah. Ya, amalnya, fa'alnya Allah, pekerjaannya Allah. Jadi Allah membuat desain waktu yang sudah jadi pekerjaan Allah. Anda jangan ikut-ikutan bekerja di situ. Karena sudah ketentuan Allah. Yang ditetapkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Jadi kita tak mungkin memutar waktu. Rasanya ingin kembali ke masa lalu ya, rasanya. Ya, baik. Jelas ya? Kira-kira Bapak cinta pada Ibu yang sekarang atau yang 10 tahun yang lalu? Begitu sebaliknya. Nah, itu kan permainan kata dan waktu saja, tapi waktunya kan nggak akan berubah. Jelas sampai sini? Nah, maka kalimat pengantar dari Nabi untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan tentang pembagian waktu, hakikatnya petunjuk pada kita untuk menata aktivitas. Anda tidak bisa mengatur dan merubah waktu karena sudah ketetapan Allah. Tapi yang bisa Anda lakukan, memanfaatkan waktu itu dengan menata aktivitas yang lebih baik, rapi, dan bertanggung jawab. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang ditetapkan, diberikan petunjuknya sebagai bulan evaluasi. Talata mutawaliyan, 3 dari 4 itu berurutan. Dzulqa'dah, bulan 11. Saya tuliskan angkanya saja, 11. Dzulhijjah, 12. Wal Muharram, bulan 1, Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar, mabaina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan Jumada yang ke-6 dan Sya'ban yang ke-8 dan bulan ke-7. Ini saya bulati karena kita ada di dalamnya sekarang. Bulan 11, 12, 1, 7. Berapa bulan? 4 kan? Ya, saya simpan Rajabnya dulu, saya ingin jelaskan tentang pembagian waktunya dulu. Ini bulan Hurum.
Baik. Yuk kita urutkan di sini. Yang sudah ada 11, 12, 1, 7. Hitungannya kan 1 sampai 12 kan? 1, 2, 3, 4 terus sampai 12. Yang belum ada sama-sama sebutkan berapa saja? 2, berapa lagi? 3, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, 6, 8, 9. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas? Kalau ini kita bagi per trimester, ini 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Duanya ini apa? Maka 4-nya ini selanjutnya ada bulan yang terkait dengan bulan-bulan pencarian bekal akhirat. Maka kita dapatkan 1 bulan 3, selanjutnya bulan 8, selanjutnya bulan 9, selanjutnya bulan 10. Sudah? Ada keseimbangan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Awas. Wabtaghi fima ataka daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bulan optimalisasi pencarian dunia sebagai wasilah. Akhirat ghaya. Yang belum ada bulan berapa? 2, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, satu lagi? 6. Pas. Halo? Pas? Ini bulan Nabi dilahirkan, Rabiul Awal, sebagai petunjuk berkehidupan. Masuk ke Sya'ban, pencarian bakal untuk menyiapkan Ramadan. 9 Ramadan, 10 kemudian Syawal untuk meningkatkan amalan. Maksudnya apa? Silahkan isi waktu kita selama berkehidupan, setiap waktu berputar demi memaksimalkan akhirat tanpa melupakan dunia. Maka itu doa kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ini yang urung untuk evaluasi. Jadi setiap poinnya begini, setiap kita menjalani waktu berkehidupan, kalaupun kita tarik selama 24 jam, coba yang diambil petanya supaya selamat tuh ini. Pekerjaan Anda apa? Soal duniawinya nih. Ini dunia. Ini akhirat. Ini checklistnya, evaluasinya. Kolomnya 3. Di dunia apa yang dikerjakan sekarang? Anda belajar, kuliah. Oke. Kuliah, mahasiswa. Jangan tanggung. IPK tertinggi. IPK 4. Belajar yang bagus. Ya, maksimalkan ini, maksimalkan. Dan jadikan ini sebagai wasilah untuk menggapai akhirat. Dalam saat yang bersamaan, jangan tinggalkan sholat. Anda tahajud juga, menghafal Quran juga. Kan tidak menghalangi Anda sebagai pelajar. Saya belajar, saya menulis, saya membaca, saya menganalisis. Saat yang bersamaan, kita baca Al-Quran, kita menghafal Quran, kita tahajud. Jadi walaupun Anda punya pekerjaan dunia, jangan tinggalkan akhirat. Sebaliknya, jangan sampai berburu akhirat melupakan dunia. Jelas ya? Ya, karena Nabi pun berkehidupan di dunia, menjalani aktivitas sosial di dunia, bercengkrama dengan para pengusaha, para tukang kebun, bercengkrama dengan kalangan rakyat, kalangan pejabat, semua sama. Maka keseimbangan dalam berkehidupan guna mengisi waktu yang ditampilkan di dalam kehidupan kita, itu hal yang paling penting yang kita dapatkan. Tuliskan lagi, masing-masing aja bikin. Anda pengusaha, Anda pedagang, silahkan dagang sampai sukses, jangan tanggung. Tapi iman Anda harus mengantarkan dagangan Anda membawa kepada ridha Allah untuk kenikmatan akhirat. Tujuannya apa dagang? Kalau cuma kaya, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Bahkan hartanya bisa lebih banyak daripada Anda. Lalu pembeda pada iman Anda itu melalui harta itu apa? Maka niatkan berdagang, niatkan usaha supaya saya bisa zakat, supaya saya bisa infak. Dalam saat yang bersamaan, Anda mengerjakan dunia dan Anda meraih akhirat. Ya, zakat itu berapa persen? 2,5% batas standarnya. Jadi kalau Anda dagang, kerja, dapat 1 miliar, yang keluar berapa? 25 juta. Ya kan? Akhiratnya dapat, dunianya diraih, tenang ini, bahagia ini. Setelah itu evaluasi. Cara dagangnya benar nggak? Betul memang 1 miliar, keluar zakat 25%, 2,5%, 25 juta, tapi hasil nipu.
Tapi pada proses yang tidak disukai Allah, evaluasi. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang tertinggal, ada akad yang kurang tepat, ada sesuatu yang tidak Allah sukai. Itulah pentingnya kita ngaji. Maka pembagian 3 bagian ini bukan berarti harus 4 bulan kerja, 4 bulan akhirat, 4 bulan evaluasi. Tidak harus begitu, bukan. Maksudnya bisa Anda sandingkan, ya, sandingkan. Ini loh manajemen dalam berkehidupan itu. Dunia maksimalkan, Allah. Akhirat optimalkan, tapi evaluasi juga. Allah. Paham sampai sini ya? Nah, Anda bisa sandingkan. Itu konsepnya kan nggak beriringan, lihat. Nggak beriringan. Misal, di sini ada 1 evaluasi. Memulai dengan diri kita siapa? Mitigasikan kemampuan kita. Mulainya dari mana? Kekurangan kita lengkapi. Ya, apapun itu. Termasuk dalam bab nikah. Anda mau nikah, mau rumah tangga bagaimana? Nilai diri dulu. Saya kemampuannya segini, pantasnya begini, keadaannya begini. Visi saya membangun rumah tangga seperti ini. Setelah tahu tentang diri, baru mulai aktivitas. Pindah dari 1 ke 2. 2 ada di mana? Dunia kan? Karena ini wasilahnya. Tapi 2 pasangannya 3. 3-nya ke sini, akhiratnya ini goyahnya. Orang bisa menikah, tapi tidak semua yang menikah itu berharap ridha Allah. Maka saya ingin menata diri saya, menjalani wasilah kehidupan di dunia dengan menikah, tapi berharap mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu. Ini maksudnya. Jelas macam ini nggak? Ini jarang-jarang sekali ditampilkan dan dibahas. Tapi kita tampilkan ini supaya mengerti. Nah, dalam perjalanan waktu 12 bulan itu, kita akan terantarkan pada nama-nama waktu di setiap bulan. Seperti saat ini, kita ada di Rajab, bulan 7.